Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ervan Motovlog. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Yoi teman-teman, kita riding lagi naik Vario 160. Anjay, kotor banget. Dan kali ini kita mau bahas kondisinya setelah pemakaian 20.000 km ya. Kita cek. Nah, malahan udah 21.000 teman-teman. Ini telat 1000 km gini kayak konten. Oke, kita bahas sambil riding ya. Kita bahas performanya seperti apa, perawatannya apa saja, gimana gitu. Yoi. Oke, singkat cerita saya beli Vario 160 ini di tahun 2023 awal tahun ya. Jadi bulan 1 dulu. Ya gitu teman-teman, dan sekarang udah bulan Desember, artinya udah 1 tahun ya. Pelan-pelan. Anjay, macet guys. Karena yang di sana di stop ada kondangan. Ya, jadi motor ini udah 1 tahun teman-teman, dan udah 21.000 km. Anjay. Untuk feel-nya secara performa ya, walaupun udah 21.000 km, anjay, aku nerak polisi tidur, tapi tarikannya masih enak teman-teman. Jadi nggak ada penurunan performa ya, masih oke secara tarikan. Yoi. Waduh, banyak debu lagi. Dan secara perawatan pun ya masih sama seperti awal beli. Karena motor ini dipakai buat harian, otomatis perawatannya seperti motor-motorku yang dulu, yaitu per 2000 km kita ganti oli. Untuk servisnya nanti menyesuaikan lah ya. Saya nggak rutin servis per berapa km gitu, nggak. Yang jelas kalau misalkan performanya lagi nggak enak, misalkan tarikannya lagi berat gitu ya kan, saya langsung arahin untuk servis ya, buat bersihin CVT lah, fan belt lah dan sebagainya ya. Yoi guys, jadi gak servis berat ya, karena motor di bawah 3 tahun tuh masih perawatannya tuh nggak ekstra gitu, masih ya sebatas servis ringan, terus ganti oli yang pasti udah enak lagi performanya. Secara performa, tarikan masih enak ya, enteng seperti yang saya bilang tadi. Dan perawatannya pun juga nggak mahal, karena motor masih tergolong baru ya menurut saya kalau di bawah 3 tahun tuh. Jadi enaknya kalau kita beli motor baru tuh kayak gitu, nggak mikirin perawatan yang berlebih gitu. Beda kalau kita beli motor second ya, otomatis kan kita harus ngecek dulu kondisinya seperti apa. Atau misalkan kita beli motor yang usianya udah di atas 5 tahun gitu kan, pasti performanya juga beda, perawatannya pun juga beda. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, faktor pemakaian jangka panjang setelah 5 tahun itu pasti ya pasti ada beberapa part yang memang harus minta diganti gitu loh teman-teman. Secara keseluruhan Vario 160 ini bikin saya puas sih. Tarikan oke, konsumsi BBM juga nggak lebay-lebay amat, walaupun CC 160 ya, tapi konsumsi BBM-nya ya tergantung tangan kita lah, ngegasnya gimana. Kalau mau mode irit juga bisa kok, asal kita santai ridingnya, nggak betot-betot gas terlalu dalam, itu bisa banget ya teman-teman. Kalau soal konsumsi BBM ya tergantung style riding kita. Saya pun kadang juga irit banget ini motor kalau lagi riding santai ya, misalkan nggak keburu pas berangkat kerja tuh, nggak telat, nggak apa gitu kan, ridingnya santai ya, itu masih irit teman-teman. Nah, beda cerita kalau kita lagi buru-buru, misalkan telat kerja lah, atau mau kemana gitu buru-buru, otomatis kita mau nggak mau harus ngebut atau speeding ya. Jadinya ya tetap beda dong konsumsi BBM-nya.
auto lebih boros ya kan. Nah gitu teman-teman, untuk performa masih oke sih ya setelah 21.000 km ini. Untuk kondisi motor aman sih, nggak ada geter-geter apa ya. Kan kadang ada ya motor yang sudah setahun pemakaian tuh mulai geter di bagian spidol lah, dek-deknya gitu, ada suara krek kayak gitu biasanya. Dan di Vario ini aman teman-teman, Vario 160 ini saya nggak ngerasain getaran yang berlebih. Anjay. Kalau dari visual ya, dari segi cat, dari dek-deknya ini juga masih aman karena ini motor merah Dove ya warnanya. Nggak ada pengurangan warna misalkan kusam atau apa gitu, nggak. Cuman ya memang kalau Dove gini kotor dikit aja tuh kayak kelihatan motor gimana ya. Kayak motor lawas gitu loh bro. Jadi kalau motor warna Dove gini harus perawatannya harus ekstra sih menurutku ya. Harus sering-sering dilap, sering-sering dicuci juga ya kan. Terutama kalau kena debu dikit aja udah, nah kayak gini kotor banget kan. Kelihatannya ya memang kotor sih, tapi beda cerita kalau warnanya glossy ya. Jadi debu itu nggak terlalu kelihatan kalau warnanya glossy, karena kalau warna Dove ya resikonya seperti ini. Yoi temen-temen, yang nggak puas dari motor ini tuh cuman dua ya, yaitu apa, shock breaker, baik itu shock breaker depan ataupun belakang yang sama-sama keras. Dan yang satu lagi jok. Nah joknya itu kerasa banget kalau kita riding jauh teman-teman, apalagi kalau pas sama anak dan istriku, otomatis kita kan kayak sesak gitu ya joknya. Nah gitu tuh cepet sakit banget di pantat. Dan juga jok tadi masih berhubungan juga dengan shock breaker ya. Mungkin ya karena efek shocknya yang keras, jadi joknya pun ya otomatis pantulan yang kita dapat tuh bisa bikin kita cepet capek gitu, cepet sakit di pantat.